Oke, untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan, dan ini juga ada beberapa request dari teman-teman, cuman mungkin nggak semuanya kita bahas dalam video kali ini karena keterbatasan waktu. Dan buat teman-teman yang mungkin mau request saham bisa lewat linknya ada di bawah ya. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bumi ya. Udah lama kita nggak cek saham Bumi karena udah nggak terlalu fluktuatif. Dan untuk saham Bumi kemarin juga harganya nggak kemana-mana sih, ditutup naik 0,84%, tapi kalau secara technical sih ya masih candlenya kecil, nggak terlalu volatile. Coba kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat untuk saham Bumi, kemarin Jumat tanggal 14 ya, untuk aslinya sih netbuy 16,4 M, jadi aslinya masuk di saham Bumi kemarin Jumat. Kalau kita cek untuk transaksinya Bumi kemarin Jumat tanggal 6/14 secara keseluruhan dulu ada diakumulasi oleh AK, dan untuk AK-nya ini AK versi asing ya. Jadi untuk asingnya selain AK ada BBOK yang masuk di saham Bumi. Dan untuk AK ini kalau kita cek dalam satu minggu terakhir udah netbuy 34,6 M. Jadi AK versi asing ini cenderung akumulasi untuk saham Bumi dalam satu minggu terakhir ini ya. Walaupun untuk nilainya itu enggak terlalu gede-gede banget, tapi yang pasti ini kita bisa lihat bareng-bareng dalam satu minggu terakhir untuk saham Bumi cenderung diakumulasi oleh AK walaupun belum terlalu banyak. Kalau lihat transaksinya yang jualan paling banyak itu lokal MG ya, MG-nya net sell 21,6 M dalam satu minggu terakhir. Dan untuk kemarin Jumat tanggal 14 juga MG-nya masih jualan walaupun cuma 3,5 M. Lihat transaksi Bumi kemarin Jumat dan dalam satu minggu terakhir ini cenderung ada yang akumulasi si AK ya, kemungkinan sih harganya bakal dijaga di area sini ya. Perhatikan aja level ini 117, mungkin kalau mau spekulasi bisa pertimbangan dekat-dekat area sini kalau mau spekulasi buy. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya berarti nunggunya di dekat-dekat 111 ya. Ini area support selanjutnya misal Bumi berhasil breakdown di bawah 117 ya. Mungkin kalau mau spekulasi buy atau buat swing, kalau mau entry di 117 ini ya jangan langsung banyak ya, takutnya nanti jebol ya bisa average down lagi di dekat-dekat area support selanjutnya di 111. Mungkin seperti itu untuk saham Bumi. Tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bumi. Untuk area saat ini sih untuk resistennya masih lumayan di atas, itu di level 133. Untuk selanjutnya kita cek saham BRMS. Dan untuk saham BRMS kemarin nggak kemana-mana ya. Jadi di awal market itu open gap atas, kemudian naik tapi ditarik turun lagi dalam 3 hari terakhir ini, 1 minggu lah ya, konsolidasi terus di dekat-dekat area sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin Jumat gimana di saham BRMS ini. Untuk BRMS kemarin Jumat aslinya sih netbuy 3,4 M ya, dan dalam satu minggu terakhir ini aslinya udah netbuy 14,3 M. Netbuy cuman nggak terlalu ya, netbuy sih dalam satu minggu terakhir ini untuk saham aslinya di saham BRMS. Dan kalau kita cek untuk transaksi kemarin Jumat di saham BRMS ini sebenarnya lebih banyak yang keluar didistribusi oleh NI-nya net sell 4,6 M dan ditampung oleh BK ya. Untuk BK-nya ini BK versi asing. Untuk CC versi asing juga masuk 1 M lebih ya. Jadi untuk asingnya netbuy di saham BRMS, dan dalam satu minggu terakhir ini asingnya yang masuk siapa? AIBKZP. Cuman secara keseluruhan sih akumulasinya belum terlalu banyak ya. Cuman yang masuk ini broker-broker asing, cukup menarik sih untuk saham BRMS. Kemudian untuk besok Senin ya, gimana ini untuk saham BRMS? Ya mungkin buat patokan supportnya di arah sini aja selama nggak jebol di bawah 160 ya. Buat patokan 161, 160, soalnya di 161 itu 1, 2, 3 kali ya ditahan ya di area sini. Jadi bisa ya bisa dikatakan untuk 161 itu area support secara historinya. Jadi selama nggak jebol aja di 161 ada kemungkinan untuk saham BRMS masih paling nggak konsolidasi ya. Untuk resistennya saat ini masih di level 171.
Oke, itu untuk saham PRMS. Mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 160, mungkin di 1598 atau disesuaikan aja ya kalau mau pasang antisipasi. Cuman ya belum terlalu rame sih. Coba kalau kita cek dari harga bawahnya ini dari tanggal 17 Maret kira-kira gimana untuk saham BRMS ya. Tanggal 17 Maret. Dari tanggal 17 Maret, ya sebenarnya cukup menarik ini, kenapa ya? Karena, retail-retailnya keluar ya, ini Exi, net sale 23,7, CC net sale 14,6, INI juga keluar 6,7, dan yang masuk ini adalah broker-broker yang kebanyakan dipakai asing ya, BK AKZB, dan BK AKZB-nya juga versi asing, jadi cukup menarik. Untuk saham BRMS ini dari harga bawahnya ini cenderung, mulai diakumulasi asing. Oke, itu untuk saham BRMS ya. Mungkin skenario-nya ya mungkin akan konsolidasi dulu, habis itu naik ngejar resistennya, semoga bisa breakout di atas 171 dan melanjutkan kenaikannya ya. Cuman kembali lagi disclaimer, kita ikuti aja untuk pergerakannya. Oke, untuk saham BRMS selanjutnya kita cek saham MTEK. Dan untuk saham MTEK kemarin turun ya. Jadi untuk saham MTEK itu masih di bawah ya, masih konsolidasi di bawah. Kemarin ditutup minus 1,25%. Kita lihat secara historis ini penurunannya udah lumayan di bawah ya, cukup dalam untuk tren downtrendnya. Kalau kita cek untuk transaksinya kemarin gimana, dan untuk beberapa hari terakhir ini di saham MTK apakah sudah ada yang akumulasi? Untuk EMTK hari ini tanggal 14. Kok hari ini kemarin ya, kemarin cuma tanggal 14, secara keseluruhan sih lebih banyak yang masuk. PD, BK masuk, dan BK-nya ini BK versi asing ya. Jadi untuk asingnya net buy walaupun nggak terlalu banyak untuk saham MTEK ini. Untuk kemarin asingnya, kemarin Jumat di EMTK asingnya net buy dari tanggal 10 ya ini. Dalam satu minggu terakhir untuk asingnya udah net buy 10,9 M di saham EMTK, jadi mulai masuk perlahan ya. Jadi ngumpulin barang dulu, mungkin nanti kalau udah waktunya mudah-mudahan digoreng untuk saham EMTK ini. Untuk EMTK kemarin asingnya net buy 778 juta aja, nggak terlalu banyak. Kalau lihat transaksinya juga sebenarnya sih belum terlalu rame ya, tapi market-market utamanya itu PD dan BK, keduanya sih net buy, harganya turun, AVG keduanya di 802, close-nya di 790, berarti floating loss ya. Mungkin kalau mau entry di saham MTEK ini, karena kalau lihat candle-nya sih kemarin nggak ada perlawanan buat naik ya, jadi demand-nya itu lumayan dibikin turun untuk harga saham MTEK ini. Ya mungkin buat patokan kalau mau entry bisa pertimbangkan aja ya, setelah history di bawah 745 ya, di bawah 745 kalau ada yang jaga harga, mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangkan area itu, kemudian bisa pasang antisipasi kalau mau di bawah 725, bisa di 720 atau 715, 710 lah ya, disesuaikan aja. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau kita cek dari tanggal 21 Maret ketika mantul ya, tanggal 20 Maret 21. Kita cek aja dari tanggal 20 Maret untuk saham MTEK ini gimana? Dari tanggal 20 Maret untuk saham EMTK ini secara keseluruhan ya lebih banyak yang keluar sih, cuman BK-nya terus masuk ya, BK dan PD itu terus masuk ya. Untuk ya nggak terus sih, cuman ya paling nggak masih punya barang lah ya di saham MTEK. Untuk BK-nya ini dan BK versi asing, ZP versi asing juga masuk, dan sebenarnya kalau kita cek dari tanggal 20 itu untuk asingnya lebih banyak yang masuk sih, cuman belum banyak-banyak banget. Jadi kemungkinan untuk saham MTEK ya semoga aja udah nggak bisa turun lebih dalam lagi ya. Kalaupun turun ya nggak dalam-dalam banget lagi ya. Semoga aja seperti itu. Oke, untuk saham MTEK perhatikan saya level ini untuk supportnya sih secara history ada di 725, tapi kalau mau entry bisa pertimbangan di bawah 745 kalau mulai ada yang jaga harga untuk saham MTEK di range area ini 725 sampai 745. Oke, itu untuk saham MTEK tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham MNCN ya. Jarang sekali kita bahas untuk saham MNCN ini. Untuk harganya ya sama sih, udah di bawah.
Loh, 585 ya, ternyata udah turun cukup dalam ini untuk saham MNCN. Apakah cukup menarik buat dilirik, masukin ke watchlist? Kalau kita cek untuk transaksinya sih, ini trennya downtrend ya dari tanggal 4 Agustus 2022 tahun kemarin itu tren besarnya downtrend. Jadi untuk saham MNCN ini, tapi setelah downtrend ini udah mulai konsolidasi ya, jadi udah mulai konsolidasi di bawah. Mungkin selama konsolidasi ini kalau ada yang mulai akumulasi, mudah-mudahan bisa naik lah. Coba kalau kita cek untuk transaksinya MNCN untuk kemarin gimana? MNCN kemarin tanggal 14, kemarin Jumat tanggal 14 untuk MNCN ini secara keseluruhan EP masuk 2,8 ya. Jadi cuman masih didistribusi oleh CC. CC-nya net sell 6,4. Jadi secara keseluruhan itu untuk saham MNCN masih didistribusi untuk kemarin Jumat. Untuk asingnya juga net sell 8M ya. Jadi untuk asingnya ini dari tanggal 14 sih, kemarin net sell 8M. Yang keluar itu CC, ZP, BKAK versi asing keluar. Ya, jadi lokal asingnya terus distribusi di saham MNCN ditampung oleh EP ya, ditampung saudaranya sendiri. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir juga ya ini sih asingnya terus keluar, untuk sesinya terus distribusi. Tapi ada BK loh, ini BK masuk kapan nih? BK masuk 31,7M itu kapan? Cuman nggak kemarin anu sih. Berarti BK masuk itu tak ya kapan ya? Tanggal 10, 11? Oh, mulai mulai awal-awal minggu ini untuk BK-nya masuk, cuman untuk kemarin sih nggak masuk ya, untuk BK-nya diam-diam aja. Kemungkinan untuk saham MNCN gimana? Kalau lihat candlenya sih ini konsolidasi di bawah. Coba kalau kita cek dari tanggal 20 Maret, siapa yang pegang barang paling banyak dari tanggal 20 Maret sampai kemarin Jumat? Yang pegang barang paling banyak untuk aslinya sih BK, cuman secara keseluruhan ya BK sih. Jadi cenderung diakumulasi oleh BK. Untuk BK-nya AVG-nya di 593, VGB-nya ya intinya ada yang ada yang mulai nampung ini si BK ya. Dan untuk BK-nya NRB 37,8, AVG-nya di 593. BK-nya ini BK versi asing ya, 593. Floating loss 593 di area sini. Mungkin untuk saham MNCN ini ya semoga aja selama konsolidasi ini BK nggak keluar ya, jadi nanti ada yang naikin ya, bisa jadi yang naikin si EP sih, bisa jadi. Oke, itu tuh saham MNCN ini juga udah mulai menarik karena untuk harganya itu udah mulai melandai ya, konsolidasi di bawah ya. Ini naik turun, cuman turunnya itu nggak sampai nyentuh area supportnya. Jadi ya mungkin buat patokan selama MNCN ini nggak jebol di bawah ini. Support setelah historinya di 568 untuk support tertekannya, jebol di bawah itu support selanjutnya di 550 ya. Jadi kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat area 565 kalau ada yang cek harga. Kalau lihat candlenya sih kemarin kayaknya sih ada kemungkinan untuk Senin depan di awal hari Seninnya merah dulu ya, mungkin ya. Perhatikan aja dekat-dekat area 600 565 kalau ada yang cek harga bisa spekulasi buy di dekat-dekat area sini. Oke, itu untuk saham MNCN. Selanjutnya kita cek saham BJBR ya, yang ARB. ARB ya. Sempat bangun dikit ya, cuman langsung dibanting ARB untuk saham BJBR ini, soalnya kemarin ex-date ya, jadi pembagian setelah bagi dividen ya
nggak ada yang jaga harga untuk saham BJBR. Kenapa ya? Karena kalau pernah kita cek ya untuk saham BJBR ini setelah histori ya kebanyakan retail yang pegang barang ya untuk saham BJBR ini untuk beberapa waktu terakhir ini, jadi nggak ada yang jaga harga, retailnya nggak kuat mungkin ya, gimana ya, bukannya nggak kuat, retailnya nggak bisa jaga harga mungkin. Kalau kita cek untuk transaksi BJBR, siapa yang distribusi? Nah, kan untuk saham BJBR turun ARB ini dari tanggal 20 aja yang masuk paling banyak X sih, NetB 25M, dan yang jualan paling banyak CC, CD ya, jadi XC, XL, IP itu masuk, PDNI juga masuk. Jadi untuk saham BJBR ini cenderung diminati oleh investor-investor retail yang paling yang mungkin beli sahamnya buat dividen. Untuk kemarin didistribusi oleh DX 8,2M, selain DX CS juga Netsel 5,8, dan CS-nya ini CS versi asing ya. Untuk asingnya keluar nih CS pas XDate keluar 5,8 kemarin Jumat, dan ditampung oleh TPXL NI. TP-nya nampung 5,7. Kalau lihat transaksinya sih lebih banyak yang jualan, tapi kayaknya untuk besok enggak ARB sih. Kalaupun turun kayaknya sih enggak sampai ARB untuk BJBR besok ya. Secara histori juga ini udah mendekati area support, jadi buat patokan untuk besok kan ya, ini support setelah historinya di level ini 1280. Mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangan aja dekat-dekat area sini kalau ada jaga, tapi kalau sampai jebol mending wait and see aja dulu, jangan buru-buru entry ya. Takutnya kalau turun terus untuk saham BJBR ini setelah bagi dividen ya bisa jadi nyentuh level ini 1200-an. Oke, untuk saham BJBR ya tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Semoga untuk besok sih kalau menurut saya gimana ya, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir ini siapa yang pegang barang paling banyak dari tanggal 10 untuk saham BJBR, TP, CC, XC, OD, XL ya, masih kebanyakan broker-broker retail. Dan kayaknya sih nggak langsung naik ya, mungkin cenderung lesu, akan konsolidasi dulu bentuk candle kecil untuk besok Senin ya. Mungkin yang mau entry jangan buru-buru, apalagi setelah bagi dividen ya. Untuk dividen selanjutnya di tahun depan masih cukup lama, jadi ya kalau mau entry mending ya ada kemungkinan untuk saat ya, mungkin kalau turun lagi lebih dalam ya bisa pertimbangan di ya dekat-dekat 1200. Kalau misal koreksi lagi bisa jadi ke area sini sih. Perhatikan aja level ini, kalau langsung jebol breakdown di bawah 1280 mending wait and see aja dulu. Dan yang masih punya posisi di saham BJBR, kalau tujuan kalian buat cari dividen ya emang itu nggak apa-apa sih, bisa di hold aja. Semoga harganya masih dijaga ya, masih wajar lah untuk saham BJBR selama masih rutin bagi dividen, dan untuk performanya nggak jelek-jelek banget, masih cukup aman. Dari segi fundamental perusahaan ya ada kemungkinan harganya nggak turun-turun dalam banget. Semoga aja seperti itu. Cuman kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham BJTM ya, dan untuk saham BJTM ini juga ini yang belum ya, kapan bagi dividennya? Kemarin bulan Maret, sekarang Maret, April. Ya, untuk level saat ini sih untuk resistennya masih di sini 145, dan untuk supportnya masih di 675 ya. Mungkin lihat candlenya sih, lihat setelah history untuk BJTM ini juga nggak terlalu volatile ya, ini hampir mirip-mirip sama BJBR, cuman malah lebih nggak terlalu liquid BJTM ya, lebih liquid BJBR. Coba kalau kita cek untuk transaksinya BJTM, kayaknya sih untuk nilainya lebih kecil untuk valuasinya BJTM untuk kemarin Jumat. Ini kalau kita cek dari tanggal 10 itu ternyata didistribusi oleh RS ya, jadi perlu hati-hati. RS-nya murni distribusi ya, tidak melakukan pembelian sama sekali dari tanggal 10 dalam 1 minggu terakhir untuk RS dan Netsel 27,5M. Jadi ya hati-hati ya, yang nabung ini YP, XC, PD, EP, CC, XL, NI. Kita tahu ini broker-broker yang kebanyakan dipakai oleh teman-teman kita ya, yang retail.
Jadi gimana untuk saham BJTM? Ya kalau tujuannya untuk bagi dividen ya monggo, cuman kalau buat capital gain kayaknya agak berat, mending nunggu aja di dekat-dekat area supportnya di bawah di area 675 ya. Kalau sampai turun sampai ke area sini. Coba kalau kita cek untuk transaksi kemarin Jumatnya tanggal 14 untuk BJTM ini masih didistribusi oleh RS ya. Untuk RS-nya terus jualan, secara keseluruhan juga lebih banyak yang keluar, jadi mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BJTM, tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham GIAA. Saham GIAA ya, yang udah disuspend lama, turun terus ya. Dan ini apakah mau ke 50 untuk GIAA ini? GIAA, bentar. Udah di bawah sih. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya GIAA gimana, saham BUMN ini, Garuda Indonesia. GIAA kemarin tanggal 14 masih didistribusi ya oleh TP dan IU. Menariknya di sini ada MG masuk 4,6. Apakah MG menggoreng GIA ya? Kita tunggu aja. MG ya, sorry, untuk MG masuk 4,6 M. Dan untuk TP-nya net sell 14, cuman secara keseluruhan sih masih didistribusi untuk GIAA ini. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 10 untuk TPU terus jualan, dan yang nampung MG. MG-nya udah net buy 5,3, cuman ya belum banyak-banyak banget nampungnya untuk MG di saham GIAA ini. Jadi mungkin untuk jangka waktu pendek sih ada kemungkinan bisa jadi masih cenderung turun dulu untuk saham GIA ini ya. Apakah tidur ke 50? Semoga enggak ya. Semoga aja enggak. Coba kalau kita cek dari kapan ya. Ini downtrendnya parah loh ini. GIAA. Kalau kita cek aja dari awal tahun, bisa enggak ya? Dari awal tahun ya untuk saham GIAA ini didistribusi oleh KZ udah net sell 135, MIU net sell 122 M, jadi ya pada keluar semua untuk investornya, dan mereka asing ya, jadi asingnya keluar di saham GIAA. Asingnya mungkin udah nggak percaya sih, bukan gimana ya, udah nggak mau ambil resiko lagi, mungkin ya cari saham yang lain lah untuk asingnya di saham GIA keluar. Jadi ya mending nunggu aja, mungkin di bawah, di dekat-dekat 50, di 52, 53 ya. Kalau turun di area situ semoga aja ada yang goreng naik ya untuk saham GIA ini. Oke, itu saham GIA untuk besok sih di level 68 ini ya. Gimana ya untuk saham di bawah 70 itu mending, yang penting kalau mau entry nanggung di 50-nya sekalian ya. Takutnya kalau sampai turun terus kan ya bisa jadi sampai ke level di bawah 55, mungkin di area itu amannya kalau mau spekulasi buy. Jadi apa ya, resikonya nggak gede-gede banget ya. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu saham GIA kemarin minus 4,2%, secara keseluruhan juga masih didistribusi, jadi ada kemungkinan di awal market Senin ada kemungkinan merah dulu. Selanjutnya kita cek saham pipa. Untuk saham pipa kemarin juga ARB, apakah sudah ada yang nampung? Kalau kita cek untuk saham pipa sempat naik sih kemarin, cuma naik cuma langsung dibanting ARB. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk pipa,
Kalau dari awal IPO lebih banyak yang jualan ya, jadi didistribusi kalau dari awal IPO ini untuk pipa, kalau untuk transaksi kemarin Jumat saja tanggal 14, nggak terlalu rame sih, secara keseluruhan masih didistribusi oleh SH, SH-nya net sell 2,6 M, ini untuk lokal sih. Jadi didistribusi oleh SH 2,6 M dan belum ada yang nampung. Ada kemungkinan untuk besok sih bisa jadi untuk pipa itu masih cenderung turun ya, bahkan bisa jadi di awal market itu open gap bawah untuk saham pipa. Kalau ARB akan ke level berapa untuk saham pipa? Coba kalau kita hitung ya. Soalnya 3 hari terakhir ini kemarin ARB, hari ini juga kemarin Kamis ARB, Jumat ARB, kalau besok ARB maka akan open di coba kita hitung kalau ARB untuk Senin akan ke level berapa untuk pipa. Ini ya, kalkulator. Kemarin close-nya di berapa? 168 ya. Kalau besok ARB untuk saham pipa akan ke level 157. Sini. Di sini. Jadi gapnya belum ketutup. Mungkin kalau mau entry untuk saham pipa ini market cap-nya juga nggak terlalu gede ya. Dan ya amannya setelah nutup gap paling nggak di bawah 140 amannya ya. Cuman kembali lagi disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau mau entry buat copet-copet ya kayaknya sih untuk hari Senin jangan dulu ya mungkin. Ya disclaimer sih. Market maker utamanya kemarin Jumat itu PC, ya PC-nya net sell 450 juta dan secara keseluruhan SH bagian retail tapi keluar ya EP, XI, XL keluar. Ya mungkin kalau mau spekulasi buy bisa pertimbangkan aja harga ARB-nya tadi ya, kalau mau entry sekiranya di dekat-dekat harga ARB itu ada yang jaga harga ya, ada kemungkinan paling nggak ada yang nickel ribuan ya, lumayan lah 2-3% kalau mau coba-coba. Oke, untuk saham pipa tetap disclaimer ya, tapi kalau yang kamu ambil resiko mending cari saham yang lain aja. Cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham Rafi. Untuk saham Rafi ini udah di bawah sih. Harganya udah di level 68 ya. Untuk Rafi, dan menariknya itu kayaknya MG mulai transaksi sih, mulai meramaikan untuk saham Rafi ini. Coba kita cek ya untuk kemarin Kamis secara keseluruhan sih emang nggak terlalu ramai, untuk nilai evaluasinya itu nggak terlalu ramai-ramai banget. Dan kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 10 untuk saham Rafi nah kan untuk MG-nya valuasinya 21,8, jadi MG-nya mulai meramaikan, cuman scalping ya, belum akumulasi. Valuasinya 21,8 M dalam 1 minggu terakhir dan net sell 152. Secara keseluruhan juga dalam 1 minggu terakhir ini untuk saham Rafi ya nggak ada yang akumulasi banyak-banyak banget sih. Yang nampung PD ya, NI, XI, EP, XL ya, malah retailnya terus masuk di harga bawahnya ini. Jadi kayaknya agak berat buat naik, mungkin nunggu sebagian retailnya cut loss. Cuman di harga saat ini konsolidasi terus ya di bawah, mungkin ya gimana untuk ya sebagian orang berpikir nggak bisa turun lagi ya mungkin. Cuman ya kita juga nggak tahu ya, kalau banyak retail yang masuk di harga bawah kan siapa yang mau naikin. Market maker juga mikir-mikir lagi mungkin ya seperti itu. Jadi ya sabar aja. Mungkin kalau mau entry nunggu mulai diterbangin ya, pas tanggal 13 April sih sempat mencoba naik cukup tinggi ya, waktu itu sampai ke level 80-an, cuma dibanting turun lagi, ngeprank. Gimana untuk saham Rafi ini? Secara histori sih mending nunggu pastikan breakout di atas 73 aja ya. Ya 71 sih ini untuk dari tanggal 30 Maret itu untuk resisten kuatnya di 71. Jadi ya mending nunggu breakout aja di atas 71 dan pastikan breakout ya, ada yang jaga harga, nggak turun lagi. Oke, itu untuk saham Rafi. Kalau harganya masih di bawah
ya jangan kebanyakan average down ya, mungkin pas digoreng itu buat copet-copet aja, sekali floating profit udah keluar ya buat copet-copet. Tapi kembali lagi ya untuk keputusan ada di tangan masing-masing, soalnya untuk MG itu dalam 1 minggu terakhir ini kita lihat bareng-bareng ya udah mulai meramaikan market maker utamanya MG, cuman masih belum berani akumulasi, mungkin MG-nya ya nunggu sebagian detailnya keluar mungkin ya. MG sorry. Oke, itu untuk saham Raffi. Selanjutnya kita cek saham AACC. Untuk AACC kemarin naik 9,47% ya, dan ini juga ya sempat turun koreksi, cuma ditarik naik lagi untuk kemarin Jumat. Untuk saham AACC ini kalau kita cek apakah ada yang akumulasi, untuk AACC kemarin tanggal 14 secara keseluruhan sih ada yang akumulasi nih, BQ sama MG. Untuk BQ-nya net sell 3,3 sorry, yang akumulasi BQ dan MG. Untuk BQ-nya net B 3,3 M, untuk MG-nya net B 2 M ya, dan yang jualan paling banyak sih kalau lihat transaksi kemarin sih kayaknya ada kemungkinan masih naik untuk Senin di awal market, karena untuk AVG-nya MG di 203, BQ di 195. 203 floating profit, cuman nggak terlalu banyak lah untuk MG di saham HACC itu, jadi ada kemungkinan naik untuk besok Senin ya. Kalau naik, target kenaikan untuk HACC itu bisa ke level 230 ya. Mungkin kalau mau taking profit bisa pertimbangan aja dekat-dekat area sini, misal besok digoreng naik di awal market langsung diakal oleh market makernya. Ya kalau mau taking profit bisa pertimbangan dekat-dekat area sini ya. Semoga aja bisa nyentuh level 230 untuk minggu depan Senin ya. Untuk Senin depan untuk sama HACC ini sekali digoreng. Tapi kalau turun perhatikan aja level 202, ini support terdekatnya untuk HACC. Selama nggak jebol aja masih berani hold ya. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu mungkin bisa pertimbangkan kalau mau taking keluar sebagian ya. Takutnya malah turun lebih dalam. Oke, itu untuk HACC, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita yang ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.